Wow, Jo, lihat dirimu sepertinya bersinar gitu ya. Dari kiri, kanan, depan, belakang sinarnya luar biasa nih. Pasti Ini kena teman-teman ya. cahaya ya. Cahaya, cahaya. Tapi sebenarnya dari dirimu sudah Cahaya. bersinar gitu. Ditambah Oh ya, cahaya lagi Masya tambah bersinar. Allah. Nah, teman-teman kembali lagi di Princess Talk kali ini. Nah, kali ini Flora bakal bincang-bincang ataupun mengulik lebih dalam tentang satu teman kita nih, cewek cantik yang teman-teman sudah lihat ya. Panggilannya, nama panggilannya tuh Jo sih, biasa dipanggil Jo. Tapi kayaknya kita mau tahu nih nama lengkapnya siapa. Cewek berjilbab, manis, cantik, panggilannya Hai Jo, something like that, luar biasa ya. Ayo kita mengulik lebih dalam untuk mengenal lebih dekat siapa sih Jo sebenarnya. Terus tuh apa yang sudah dilakukan Jo dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Sebagai wanita, terus tuh sebagai seorang anak juga untuk orang tuanya. Kira-kira sudah menjadi istri orang atau belum? Mari kita lihat. Oke Jo, bisa dong Jo sharing ke Ya. kita, perkenalkan diri Jo terlebih dahulu mungkin ya, biar teman-teman mengenal lebih dekat. Silakan Jo. Hai teman-teman Princess Age. Oke, terima kasih ya udah ngundang saya hadir di sini. Aku nggak ngomongnya pakai aku apa saya nih? Boleh deh, yang mana Boleh enak ya. aja, kita Oke. santai aja kan. Oke. Aku mungkin pakai aku aja. Oke, Biar lebih terima dekat. kasih udah ngundang aku ke sini. Dan semoga nanti obrolan ini ada manfaatnya ya teman-teman yang bisa diambil Amin. gitu. Oke, mungkin aku kenalin diri aku. Aku Junius Andrea Kusumawati, nama aku panjangan ya. Tapi akhirnya untuk membuat teman-teman aku nggak kesusahan untuk mengingat nama aku yang panjang itu, ya udah jadilah aku ikhlasin nama aku dipanggil Jo atau Juni biasanya gitu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya merasa teman boleh memanggil saya Jo ya. Kalau merasa teman ya. Kalau merasa teman, kalau tidak merasa teman ya silahkan menghafal nama lengkap saya gitu. Terus apalagi nih yang mau dikenalin? Nah, Jo, sehari-hari Nah, ini ngapain aja pekerjaannya, terus tuh mungkin ada kegiatan dilakukan, hobinya, seperti itu. Bisa di-share. oh, oke, aku saat ini lagi sibuk jadi librarian ya. Aku seorang librarian. Terus kemudian juga sibuk ngurusin kampus cerita. Wah, Karena kebetulan saya menjadi pengurus di sana. Terus kemudian kesibukan sehari-hari, kalau misalnya sibuknya ya karena rutin ya, aku harus kerja jadi librarian. Jadi kalau jam 8 itu mulai kerjanya sampai jam 12 aku bakalan menggunakan waktu aku untuk kerja, melakukan rutinitas librarian di sekolah. Terus kalau udah pulang ya being child ya di rumah karena masih anak ibu sama ayah nih jadinya di rumah yang melakukan kerjaan sebagai anak sih gitu ya, bersih rumah terus bantu-bantu, tapi lebih banyak tuh ini ya menggunakan waktu untuk ya bareng sama orang tua, juga ada kegiatan di rumah yang harus dilakukan, misalnya aku masih belajar gitu, aku suka doing something activity yang kayaknya aku bisa seneng juga bisa lebih terdidik aja gitu, lebih teredukasi kayak gitu sih, gitu aja aktivitas aku sehari-harinya. wow. Jadi sebagai anak ya, masih sebagai anak nih Iya, teman-teman. masih Sepertinya belum sebagai ada yang anak. memiliki nih teman-teman. Boleh ya? Belum, Gadis semanis ini loh, belum ada yang memiliki loh. Oke, jadi aduh. nah eh di samping job ataupun pekerjaan sebagai librarian tadi, Jo juga nih dengar-dengar tadi ya sudah ngomong gitu bahwa apa ya, mengembangkan mengurus kampus cerita. Kampus cerita ya. Tapi sebelum ke situ penasaran deh, background pendidikannya Jo tuh apa? Iya, aku itu lulusan ini ya, lulusan ilmu komunikasi. Tapi kalau ditarik diceritain waktu SMK tuh aku ngambil akuntansi gitu. Terus kemudian waktu kuliah gitu, karena aku tuh nggak suka sama matematika ternyata itu. Uh, jadi aku kayak menghindari mata kuliah yang nggak yang ada matematikanya. Luar biasa ya. Tapi tapi aku sebenarnya dulu tuh Neng mau apply jadi guru bahasa Inggris gitu kan kayak kamu gitu kan ya. Tapi akhirnya tuh karena aku nggak ngambil SMPTN, jadi waktu itu aku tuh pakai program pemerintah pemilihan bibit unggul daerah gitu kan.
akhirnya aku cuman pakai nilai rapot aku, tapi ternyata ketika mau apply jadi guru di pendidikan bahasa Inggris itu tuh nggak cukup nilai aku gitu kan. Akhirnya ya udah deh aku ngambil ilmu komunikasi dan akhirnya aku lulus menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi gitu. Wow, pantesan nih teman-teman ya, cara berbicaranya Jo tuh sudah tertata rapi gitu. Ternyata jurusannya Belum sih ya, belum komunikasi. secanggih Princess S sih, kalah lah sama Princess S. Aduh, enggak lah, pasti. Kalau nanti Oke. mungkin setelah teman-teman dengar setelah ini tuh ada banyak banget yang sudah dilakukan Jo, ya mungkin teman-teman akan terkesima juga gitu ya. Oke, tadi sudah Waduh. bahas gitu kalau Jo tuh background pendidikannya adalah ilmu komunikasi, walaupun zaman SMA tuh ini ya akuntansi ya Jo ya. Akuntan ya. Kan dalam kehidupan tuh kayak gitu ya Jo. Kita nanti SMA-nya apa, terus Iya, nanti kuliahnya apa, dan kerjanya apa. Kadang suka nggak Iya, nyambung. iya. Bener banget tuh, Neng. Seharusnya kan aku mungkin disti ya, atau ngambil anak tekon gitu kan. Aku nggak mau itu. Gak apa-apa Jo. Iya, Do something iya. that you like gitu ya. Nah, tadi Jo sudah sebut nih soal kampus cerita. Ini apa nih? Sebuah kampus? Mahasiswanya atau Iya, apa iya, nih? iya. Boleh diceritain? Oke, nah aku tuh sebenarnya adanya organisasi atau komunitas ini itu sebenarnya juga dorongan dari teman-teman ya. Jadi aku tuh kemarin tuh sering kayak dicatin, ajarin aku nulis, ajarin aku nerbitin buku. Nah kalau misalnya 2 sampai 3 orang, misalnya kita ngajarin per individu kan bakalan melelahkan banget ya Neng ya. Terus tanya gini kita harus ngechat pribadi pakai japri gitu kan. Nah akhirnya aku punya inisiatif ngumpulin mereka-mereka yang suka tanyain itu gitu kan. Oh yaudah deh ayo kita kumpul aja di cafe ini terus kemudian kita mau diskusi. Aku juga pengen tahu emang seberapa interestnya sih mereka sama kegiatan yang menulis yang katanya pengen mau bisa nulis atau pengen bisa publish buku gitu kan. Akhirnya aku kumpulin terus kita sharing-sharing, akhirnya sharing-sharing itu berlanjut gitu kan. Waktu itu tuh bulan Agustus juga gitu. Bulan Agustus hari Jumat, akhirnya itu jadi rutinitas kita bertemu dan mereka itu kayak teman-teman aku yang terdiri kayak 5 sampai 7 orangan ini akhirnya kayak ngasih ide, Neng tolong dong dikasih nama kegiatan kita ini gitu kan biar kita kayak ngerasa ada payungnya nih gitu kan. Akhirnya karena aku yang mengurus itu gitu dan mereka menyerahkan sepenuhnya enaknya apa ya gitu. Oh ya udah deh aku terpikirnya kampus cerita karena aku suka sama school environment gitu kan ya aku suka banget sama mungkin hal-hal yang agak berbau kampus agak berbau-bau atau sekolah karena lingkungannya kan pasti lebih banyak yang positif ya daripada yang negatif kalau di sekolah. Terus cerita karena kita bakalan belajar tentang nulis cerita nih apa aja ceritanya. Jadi akhirnya aku terpikirnya oh ya udah deh kampus cerita gitu. Itulah Wow. awal mula berdirinya kampus cerita yang nggak sengaja sebenarnya. Tapi sebenarnya aku udah jauh-jauh dari itu semua itu udah terplanning. One day aku pengen punya kampus aku sendiri, one day aku pengen punya sekolah nih gitu loh. Amazing. Tapi akhirnya terrealisasi dari bentuk kecil dari sebuah kampus cerita gitu. Gitu, Neng. Luar biasa ya Jo, filosofinya juga luar biasa loh. Oh ternyata kampus, diriku nih teman dekatnya Jo loh, nggak tahu juga nih sebenarnya filosofi. Iya Ini ada thanks God. Oh kampus tuh berarti dari kata kampus yang Jo tuh suka banget dengan suasana sekolah gitu. Iya bener, aku tuh maksudnya biar teman-teman yang datang ke situ tuh akhirnya kayak ngerasa lagi ada di school atau lagi ada di kampus gitu. Karena aku suka sama nuansanya gitu loh. Nah kan di kampus tuh jarang ya kita temuin orang-orang yang negatif gitu kan. Orang-orang ya memang ada sih kampus is not always ketemu sama orang yang tepat. Misalnya ya ada peristiwa kayak bullying dan apa. Tapi aku nggak memaksudkan hal itu. Tapi kampus yang selalu membuat orang semangat buat belajar untuk belajar hal-hal yang baru kayak gitu. Wow, luar biasa ya. So Jo sekarang ada berapa orang yang sudah bergabung di kampus Iya, karena kita? berdirinya kan itu tahun 2018 ya. Dan kalau selama ini tuh sudah ada tiga angkatan. Jadi udah ada 3 generasi dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini belum dibuka lagi kampusnya.
Kalau peminatnya sih Neng ya, karena ini tentang back lagi dengan minat dan kemauan seseorang gitu ya. Kita nggak bisa kayak memaksa mereka untuk bertahan ya. Jadi masih mudi-mudian gitu. Tapi mungkin anggotanya bisa jadi sampai yang aktif tuh sekitar 20-an kalau misalnya dihitung gitu ya. Yang bertahan dan bisa mengeluarkan karya gitu juga juga masih sekitaran 10-an orang gitu yang udah sanggup bisa menulis gitu. Kayak gitu. Wow, for me it's amazing. Karena memang sesuatu tuh mulai dari hal kecil ya Jo ya. Jadi Ya kita nggak bisa bener. langsung menghasilkan yang wow banyak gitu. Tapi bagiku 10 sampai 20 orang itu udah kece banget di zaman ini loh ya. Kita tahu kan sekarang orang membaca tuh ya ampun susah banget. Budaya Iya, kita tuh masih kayak rendah susah. banget ya Jo ya. Dan menurutku Hmm. dirimu nih sedang berusaha melawan arus. Ya. Dan itu nggak Melawan gampang. arus ya. Ya, Iya. karena sekarang kan arusnya tuh sudah males baca, lebih suka yang instan-instan aja gitu kan. Kita bisa lihat tadi masyarakat saat ini kan, sukanya tuh yang instan-instan gitu. Tapi nah, di sini Jo mendirikan kampus cerita yang mana menggait orang-orang untuk ayo belajar menulis, belajar membuat cerita kayak gitu ya, belajar membuat buku dan bisa bertahan sampai 10 sampai dengan 20 orang tuh menurutku amazing banget sih. Apalagi di kota kita ya, Jo ya, kota Ya, sana kota cinta lumayan lah ini. ya. Menurutku tuh Ya, keren banget sih, Jo. thank you. Ya ampun, masih bayi sebenarnya ya, ya Allah. It's okay. Kita kan Ya, memang ya, mulai dari hal ya. kecil kan, Jo. Dan ya tadi Jo sempat sebut sih, impiannya itu adalah pengen punya kampus sendiri, pengen punya sekolah sendiri gitu ya. Ya, Aduh, aku tuh bener. sekali dengerin orang yang ngomongnya kayak gini nih, aku udah gak kuat tuh kayak, oh, kok aku jadi kayak entah lah, jadi Sebenarnya sama kita ya. Makanya kita bisa berteman dekat karena selain sefrekuensi. aku tuh ngerasa kayak langsung terharu, oh god, ini nih kayak Benar-benar ya, wow. udah lah. Aku dengan orang-orang yang sevisi dan semisi denganku, jadi bisa saling menginspirasi ya, Iya, Jo. Jadi kayak benar. thanks banget gitu. Oh, Jo, Iya. thank you banget ya. Nah, Jo, dari teman-teman ini, mereka sudah menghasilkan karya ya, karya-karya mereka. Ya, insya Allah udah. Jadi tahun 2019 itu kan kita ngalamin yang namanya perkuliahan ya. Jadi kayak ada sekolah menulis. Dan uniknya di kampus cerita ini karena kita belum punya yang namanya kesekretariatan, otomatis kan pakai di rumah aku. Cuman kita nggak mengumpul di rumah aku. Jadi akhirnya kayak yaudah deh dari adanya aktivitas ini, aku akhirnya kayak sedikit tersulut gitu pengen memperkenalkan aktivitas positif ini ke teman-teman yang lain. Akhirnya juga selain yang pertama setting tempatnya biar berubah terus, akhirnya kayak semangatnya biar terus ada. Itu kita ngadain sekolahnya tuh di kafe-kafe gitu, Neng. Jadi nggak melulu monoton di satu kafe gitu kan. Terus aku juga buatin banner besar. Ini lagi ada apa sih? Jadi setiap kali kita ngumpul, kita diskusi, ada sekolah menulis, kita pasang banner. Ya mungkin bisa juga maksudnya untuk membuat anak-anak muda, terutama yang ada di kafe itu uh, admire atau mungkin sedikit eye catching lah. Oh ada apa sih di sini gitu ya? Maksud aku tuh gitu. Akhirnya kayak oh teman-teman nanti kalau misalnya ada yang tanya, ya beberapa biasanya datang, ini ada apa kayak gitu sih. Gitu. Meskipun belum sampai ikut gitu kan. Jadi kegiatan ini tuh di kafe-kafe dan karena memang akhirnya aku termotivasi untuk bisa siapa tahu ada yang mau ikut lagi nih gitu atau siapa tahu ada yang mau ikut kumpul diskusi aja nggak perlu ikut sampai ikut kelas-kelasnya kayak gitu. Akhirnya dari 1 6 bulan itu kita intensif, teman-teman akhirnya pengen kan karena goalnya kita tadi berangkat pengen nerbitin buku. Nah akhirnya kita udah deh tugas akhirnya nerbitin buku terserah genre-nya yang mereka mau apa. Akhirnya diputuskan genre mereka tuh nulis buku sekumpulan puisi ya. Temanya pasti nggak jauh-jauh tentang cinta ya karena memang tema itu tuh mudah gitu. Akhirnya di tahun 2019 teman-teman ini alhamdulillah berhasil menciptakan satu buku judulnya Cinta Seadanya dan kita itu launching bareng ya di Coffee Time. Terus ya sambil ngundang teman-teman komunitas sangat tak lain. Alhamdulillah bisa dirayakan kemenangannya, artinya kayak kerja keras mereka ya teman-teman ini sama
teman-teman di Sangatta waktu itu, kayak gitu. Wow, kayaknya diriku mau jadi bagian dari kampus cerita deh. Udah semua ada deh. Wah, welcome banget nih kamu cerita punya orang luar biasa seperti Flora ya. Wanita luar biasa maksudnya. Tapi Gitu. benar, diriku juga kayak, ih, kayaknya kece deh buat buku ya. Kayaknya keren sih. Tapi nggak tahu Ya, sih, buat atau enggak ya. buku. Even dalam prosesnya itu nggak semudah itu ya, Neng. Jadi akhirnya lama-lama aku tahu orang yang berangkat ke kampus cerita itu nggak melulu pengen punya target yang sama. Akhirnya mungkin ada yang keluar, ada yang maksudnya pulang dan pergi ya karena itu gitu. Ada yang memang datang cuman pengen dapat semangatnya gitu kan. Bukan berarti orang yang datang di kampus cerita orang yang bener-bener nol, nggak ngerti apa-apa gitu kan, enggak gitu. Jadi memang ada yang memang butuh dia sebuah community karena memang ingin dapat vibe-nya di sana. Gimana sih semangatnya agar terjaga sama orang-orang yang satu frekuensi gitu. Jadinya ada yang memang pengen belum bisa sama sekali, ada yang memang sudah bisa tapi cuman buat cari vibe yang semangat atau memang hanya untuk mengikuti tender bikin bukunya tadi gitu, kayak gitu. Iya benar sih. Ya, jadi memangnya biasanya yang bertahan itu memang yang dari awal sudah seorang yang fighter gitu ya. Karena kan Iya tadi benar. Bang Jo ya, datang dan pergi. Terkadang kalau di tengah-tengah merasa kayak sulit, titik jenuh ada. Tapi kalau misalnya aku jadi Benar. benar sih, benar. Benar. Niatnya dulu gitu. Oke, Jo, wow, luar biasa sih Jo ini. BTW ya, by the way, busway. Banyak sudah beberapa teman-teman yang udah menerbitkan buku ya. Nah, saya juga dengar nih, Jo juga menerbitkan buku. Udah pastilah ya, foundernya pastilah menerbitkan buku ya, nggak mungkin enggak. Soalnya teman-teman anggotanya sudah menerbitkan buku gitu. Nah, boleh tahu nih ada beberapa buku yang Jo udah terbitin. Iya, aku tuh lo seneng nulisnya tuh kan dari SMP, terus terbit bukunya itu awal mulanya tahun 2009. Jadi ketika aku masih SMK itu kayaknya aku udah serius sih dari sekolah Serius, untuk jadinya mengejar. kayak gini Ya, teman-teman. aku tuh termasuk aku mikir-mikir deh tadi aku tuh kayaknya tipikal student yang serius gitu. Karena ketika aku sudah punya dreaming, aku akan perjuangin itu gitu kan. Akhirnya aku nggak masalah waktu itu kayak sekolah sambil ngambil organisasi kepenulisan di luar sekolah aku yang campur sama ibu-ibu gitu kan. Akhirnya sama gitu dan akhirnya aku adopt di kamus cerita ini nulis bareng. Akhirnya buku aku yang pertama terbit tahun 2009 itu tentang Sangatta. Terus dari situ di kuliahan pun tuh ada project-project yang kadang dibikin gitu. Buku antologi insya Allah itu ada sekitar 7, artinya buku yang dibuat bareng-bareng ya, dengan kisah apapun. Ada yang biasanya tentang pendidikan, ada yang tentang puisi, ada yang tentang cinta dan yang lainnya. Terus kalau untuk buku pribadi aku sendiri ada 3, yaitu ada buku novel yang pertama itu aku buat tahun 2017, judulnya Replay. Terus kemudian ada Euforia Kehilangan, jadi sekumpulan puisi yang menceritakan kebahagiaan dari kehilangan, kan aneh ya. Biasa sih. Jadi kehilangan tuh bahagia gitu kan. Kehilangan itu malah wah kayak gitu-gitu. Jadi ceritanya kayak gitu. Terus yang ketiga itu Sweet and Bitter Memory yang mungkin kamu tadi cari-cari itu ya. Iya, cari bukunya. Iya, itu buku bahasa Inggris pertama aku gitu. Udah, jadi sekitar itulah, bisa dihitung sendiri ya bukunya. Gitu. By the way, tadi sempat sebut ya, 2009 pertama kali nerbitin buku. 2009, wow, long time ya. Iya, 2009. Biasa, udah lama, berarti Iya. Ya. Oke. 2009 waktu kita SMK itu nanti lulus ya, kamu lulus SMA juga kan ya? 2009 masih SMA deh kita. Iya, iya. Baru bulan berapa gitu kan, tapi lulus ya SMA kelas 3 kita. Iya, benar. Biasa sih ya, udah lama banget ya Jo. Oke. Jo, ini berhubung diriku masih penasaran sih, karena belum pernah melihat si buku yang kehilangan tadi ya. Kehilangan kok bahagia dan seneng gitu ya. Penasaran nanti, mungkin itu masih ada nggak sih bukunya? Masih ada nggak sih di pasaran? Euforia Kehilangan itu. Iya, itu sekumpulan puisi ya. Jadi kan karena buku-buku aku nih masih belum buku-buku mayor ya, Neng. Jadi buku-buku indie.
Jadi kalau misalnya mau order masih ada, cuman ya harus order ke penerbitnya ya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya beli satuan, baru dicetakin atau berapa gitu. Jadi nggak langsung ada di toko buku besar karena memang bukan mayor kayak gitu. Jadi masih indie-indie semua nih. Makanya goal terbesar, doain lah moga nanti the next itu bakal mayor gitu ya. Jadi orang kalau mau ke toko buku manapun available gitu. Jo bener. Tapi nanti Jo bisa kasih ya foto-foto buku-buku yang pernah diterbitkan. Saya pengen lampirin di video kita kali ini biar teman-teman tuh penasaran juga. Saya sendiri aja Oh gitu ya. Waduh, ini bukunya nih di belakang nih. Aku harus berdiri. boleh dong nanti difotokan. Oke. Nah, Aduh. berhubung nih diriku sempat membaca sekilas beberapa karena diriku tuh gitu ya Jo. Mungkin kebiasaanku juga belum terlalu baik kali ya. Tadi sudah ngomong gitu ya kalau masyarakat saat ini tuh membaca tuh kayak PR banget. Mungkin diriku juga begitu. Jadi kadang kalau beli buku suka baca tuh di covernya, di tengahnya dan di ujungnya teman-teman. Memang diikutin ya teman-teman ya. Jadi sempat lihat buku Jo itu Editor Memory ya. Itu wow, ini dia buat puisi teman-teman ya. In English dong, luar biasa. And then di dalamnya itu kalau lihat foto-fotonya tuh seputar kota Sangatta loh ya. Iya nggak sih? Emang foto Sangatta semua. Iya, ada loh yang kayak gini di Sangatta ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kali ya. Kayaknya Jo harus deh Jo ini di launching lagi. Oh iya, emang belum launching Neng, belum di launching. Ya jadi buku satu itu belum aku launching sama sekali. Itu di dalamnya puisi gitu kan, mungkin tentang cinta ya, masih seputar cinta. Cinta sih ya. Banget sih. Jadi pas baca tuh, oh my god, this is love story. Love story ya, pahit manisnya. Iya benar. Di dalamnya itu banyak banget spot-spot yang ada di Sangatta. Nah, Jo tuh sekaligus selain hobinya menulis, sekaligus juga mempromosikan Sangatta. Dan Jo, benar nggak sih? Diriku dengar nih. Tapi ini aku nggak tahu ya informasinya benar apa enggak. Tapi Jo klarifikasi. Buku ini tuh terjual sampai di luar loh, di luar negeri loh. Benar nggak? Ya, aduh, ya itu alhamdulillah ya kemarin karena dapat temen juga sih ya, makanya asiknya kalau kita punya networking yang bagus gitu, kita bisa menjalin silaturahim yang bagus. Akhirnya kalau ada kayak beginian, siapa tahu tuh jadi jalan rezeki kita ya, kan Neng ya. Gitu. Akhirnya nulis dan kebetulan temen aku ini yang sempat jadi editor aku itu orang luar negeri gitu ya. Wow. Akhirnya iya ditawarin gitu kan, dia juga excited juga kan, waduh bukunya bisa terbit nih gitu. Akhirnya ya udah ditawarin ke teman-temannya, ya kebetulan juga satu negara gitu sama dia. Dan alhamdulillah yang dari fisik itu kayaknya terjual sekitar 20-an eksemplar lah gitu kan, langsung dibawa pulang ke negara mereka masing-masing. Terus aku juga sempat ngejualnya secara online di Amazon gitu. Wow. Jadi mungkin beberapa kalau misalnya teman-teman search Carrie Sweet and Bitter Memory di Amazon itu bakalan keluar sih gitu. Kalau nanti mungkin aku akan rilis lagi ke Amazon karena ya pengen aja sih siapa tahu ada yang berminat gitu ya dengan buku itu gitu. Kayak gitu. Wow, bro, ini bukan langkah yang kecil lagi loh for me. Oh, iya. Bagi aku sih little ya, very little. Jadi kayak aku selalu berusaha untuk apa yang aku bisa sih dari step yang langkah kecil dulu gitu. Kalau misalnya aku belum bisa melakukan yang besar gitu. At least sudah start doing ya, Jo. For me itu langkah kecil itu akan menentukan nanti langkah-langkah selanjutnya gitu ya, Jo. Karena ada yang ngebilangin aku gitu, Neng. Jadi kayak aku punya mungkin seorang influencer ya bagi diri aku sendiri, dia tuh pernah bilang, if you not can do the best, be the first gitu. Jadi kalau kamu nggak jadi yang terbaik, tapi jangan lupa untuk selalu jadi yang pertama duluan dalam hal apapun sih gitu. Kan kayak ngerjain tugas sekolah ya, mungkin teman-teman tugas sekolahnya baru minggu depan, tapi terus udah diselesaiin nih hari ini kayak gitu. Pokoknya do the first gitu. Kita nggak tahu dengan cara kita menjadi yang pertama gitu.
Nah, itu akan membuka peluang-peluang yang lain gitu. Daripada kita benar-benar ngerjain di limit-limit waktu. Kayak Iya gitu. bener-bener sih. Bener. Iya, benar. Iya bener-bener. Ada juga tuh kayak gini, don't wait to be perfect, but start. Ya, ya, Perfect yang gitu ya. itu juga sih ya. Yang jelas Jadi selesaikan dan selesaikan jadi aja. yang pertama sih ya Yang gitu. pertama gitu. Wah, keren banget sih Jo, ini kayak bener sih Jo, I agree with that. Setuju banget dengan itu. Jadi mungkin kita nggak bisa jadi yang belum bisa jadi yang terbaik ya, belum Ya bisa benar. jadi Tapi akhirnya kita jadi yang pertama ngeluarin karya, yang pertama bikin sesuatu kayak gitu loh, Neng. jadi itu bisa mempengaruhi orang-orang sekitar juga untuk bisa ngikut gitu ya Jo ya dalam I hal hope, ayo meskipun itu di luar planning ya, kita do something kan karena kita tuh sebenarnya seorang creator, kita tuh seorang pencipta gitu. Hidup kita nggak bisa setiap hari untuk menjadi seorang yang diam aja, kita pasti ingin menciptakan sesuatu. Nah, ketika menciptakan sesuatu itu ya pasti berangkatkan dari kita pengen mengaktualisasikan kemampuan kita gitu. Kalau untuk misalnya akhirnya nanti menginspirasi dan lain itu kayaknya bonusan banget yang kita bahkan nggak planning itu kan, Neng gitu. Akhirnya diikutin dan yang lain kayak gitu. Itu mah terserah orang sih gitu. Kalau kita doing aja gitu. Bener banget deh Jo ini. Ya bener sih, kalau tadi niatnya awalnya sudah pengen menginspirasi, ntar kalau orang nggak terinspirasi kita aja jadi kayak down. Iya, itu kayaknya selalu pengen orang ngelihat kita terus kan, ngelihat kita terus. Akhirnya kayaknya niatnya jadinya kita bakalan terbebani kalau misalnya kita, oh aku pengen misalnya famous atau pengen dikenal orang. Akhirnya kita nggak bener-bener ngerjain itu dari hati gitu loh, Neng. Gitu. Aku setuju banget sama Joya Allah. Iya. Jadi doing aja lah, menginspirasi orang lah itu terserah orang, terserah aja. Yang penting kita udah doing gitu. By the way, dalam diam aku terinspirasi denganmu. Dalam diam juga aku mengikuti, walaupun sebenarnya susah nulis ya. Jadi ini juga pengakuan banget deh. Aku pernah nulis. Ya ampun, gitu ya. Mungkin lebih seputar. It's okay sih sebenarnya, Neng ya. Yang penting itu jangan sampai hilang kebiasaan membacanya. Itu parah banget sih. Mau kita mau jenis membacanya, jenis tipikal orang cuman pendahuluan, terus kemudian isi dan penutup, itu okay. Yang paling bahaya kalau kebiasaan itu nggak ada sama sekali, itu bahaya banget. Jadi mau gimana pun teman-teman nanti membacanya, it's okay. Yang penting kegiatan membacanya nggak ditinggal gitu aja. Biasa nih teman-teman ya. Jadi diriku tersentil banget. Ini baca bukunya benar-benar lebih rajin lagi. Oh, amazing. Aduh, berasa kitab suci panduan. Panduan nih. Maksudnya bukan sebagai sebagai salah satu pilihan bagi kita ya. Kita memilih, oh bisa seperti Joni ternyata seperti ini.